eee, tadi saya sudah mengatakan ini, dilakukan saat melakukan penelitian puasa Ramadan di Jerman, bagaimana sih efeknya terhadap kesehatan. Jadi nanti akan saya jelaskan definisi puasa itu sendiri supaya kita semua mengerti apa yang saya maksud puasa dalam hal ini. Karena kita tahu sekali banyak sekali bermacam-macam puasa, apalagi orang Indonesia, tahu juga ada puasa di agama-agama yang lain. Nah, nanti akan saya jelaskan juga sedikit saja, tidak akan detail. Mungkin di antara audiens di sini yang hadir ada juga dari, agama yang lain, nanti mohon juga dikoreksi jika saya kurang tepat menjelaskannya. Kemudian tipe-tipe intermittent fasting, nanti sebelumnya akan saya jelaskan juga apa itu intermittent fasting. Kemudian, akan saya jelaskan ini ke yang main menunya utamanya terkait dengan puasa dengan kesehatan berdasarkan hasil penelitian di Jerman. Ini mohon maaf, karena slide-nya semuanya dalam bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Karena saya membuatnya biasanya saya juga diminta di sini untuk, melakukan presentasi tentang efek puasa ini saya sudah melakukannya di beberapa negara juga presentasi terkait hal ini, makanya dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lihat dulu puasa. Puasa saya ambil pertama definisi secara umum ya, dari dictionary.com. Ini merupakan satu bentuk kata kerja fasting itu ya, yang biasanya, tidak diikuti suatu objek, yaitu adalah menjauhkan diri dari semua makanan. Ini definisi secara umum ya. Dan pengertian kedua, biasanya hanya makan makanan tertentu dan biasanya juga terkait dengan aktivitas keagamaan. Ini berdasarkan dictionary.com. Kemudian karena saya bekerja di kampus, medical school ya, kalau boleh dibilang kedokteran gitu, makanya saya ambil juga terkait dengan medical dictionary. Di sini berdasarkan ini, pengertian pertama adalah secara fasting adalah secara sukarela tidak makan pada dengan jumlah waktu yang bervariasi gitu ya. Kemudian, fasting juga bisa sebagai salah satu tindakan terapi medis untuk, banyak sekali kondisi kesehatan. Nanti akan saya jelaskan, terkait beberapa, hasil penelitian pada beberapa, penyakit tertentu. Kemudian kita juga tahu bahwa, fasting atau puasa ini juga sebagai satu bagian praktek dari, agama-agama di dunia ini. Nah, saya sedikit menyinggung terkait dengan, puasa pada berbagai agama. Di sini kita tahu di Indonesia ada 6 agama yang diakui ya oleh pemerintah, ada Buddha, di sini mereka juga, melakukan puasa. Mohon nanti jika saya salah mengkutip, jika di sini ada audiens yang dari agama-agama yang saya sebutkan, mohon dikoreksi karena saya bukan expert untuk perbandingan agama apalagi, terkait puasa ini. Jadi di agama Buddha biasanya mereka menghindari makanan-makanan, padat puasanya, tapi yang liquid atau yang cair biasanya diizinkan. Karena teman saya juga melakukan hal ini, waktu itu saya waktu kuliah S2 di Korea, ada teman saya yang beragama Buddha melakukan puasa seperti ini. Dan biasanya tujuannya tentu saja karena ini terkait dengan keagamaan, biasanya untuk pemurnian diri. Kemudian Hindu juga melakukan puasa, ada saat New Moon, kemudian festival Sivaratri, dan lain-lain. Dan biasanya mirip-mirip dengan agama Buddha, biasanya menghindari makanan-makanan padat, tapi bisa minum susu atau juga air. Dan sama biasanya untuk mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Kalau di agama Yahudi dan agama Kristen biasanya mereka, berdasarkan kitab sucinya ya seperti di Islam juga. Jadi ada perjanjian lama atau Old Testament di sini kisahkan, tepatnya di buku Exodus 3428. Saya tidak tahu bahasa Indonesia Exodus apa. Karena ini tadi seperti saya, bicarakan di awal, biasanya saya, presentasi dalam bahasa Inggris terkait hal ini. Jadi saya kutipnya, buku-buku dari Bible yang berbahasa Inggris juga. Ini di sini dikisahkan di Exodus 3428 bahwa saat itu Nabi Musa melakukan puasa selama 40 hari 40 malam tanpa makan roti dan juga minum air.
Kemudian untuk perjanjian baru untuk agama Kristen, salah satunya ini hanya contoh saja ya, tentunya banyak di buku-buku lain dijelaskan juga terkait puasa ini. Di sini diceritakan bahwa Yesus ya selama 40 hari juga saat itu tempted by the devil, kemudian dia tidak makan apapun selama 40 hari ini. Ini hanya salah satu contohnya bahwa agama lain pun terutama Yahudi dan Kristen juga ada di bukunya, di kitabnya bahwa mereka juga melakukan puasa. Nah, ini contoh-contohnya di Protestan, ya ini juga ada puasa yang tersendiri. Biasanya mereka menghindari makanan minuman secara keseluruhan atau hanya makanan-makanan tertentu. Saya juga di sini di Jerman ada teman yang dari Protestan dan juga Katolik. Yang Protestan biasanya mereka hanya apa menghindari makanan-makanan kesukaannya ya, terutama saat Easter gitu. Misalkan mereka sukanya makanan manis-manis, jadi saat puasa itu mereka hanya menghindari makanan itu, tapi makanan lain boleh. Kemudian Katolik juga mereka melakukan puasa di All Fridays in Lent dan lain-lain di sini, dan tujuannya sama ya, untuk mendekatkan diri biasanya ke Yang Maha Kuasa. Kemudian ada Eastern Orthodox nih. Kalau berdasarkan yang saya baca di artikel-artikel hasil penelitian, biasanya tipe-tipe jenis puasa pada Kristen yang banyak diteliti itu adalah tipe puasa Eastern Orthodox yang saya baca, terutama saat Lent. Ya, ini juga puasanya misalkan menghindari makanan-makanan daging, kemudian dairy products dan juga telur biasanya dilarang. Dan kemudian Jewish, kalau untuk Yahudi mereka juga ada Yom Kippur. Di agama Yahudi juga ada penelitiannya terkait dengan puasa pada mereka, terutama di Yom Kippur, dan memang ada efek positifnya juga, terutama pada penyakit diabetes yang saya baca ya. Kemudian di Islam. Nah, ini Islam kebanyakan yang hadir, saya kira ini agama Islam sudah tahu bahwa dibagi dua. Kalau dalam agama Islam ada yang wajib dan ada yang sunnah. Sunnah itu voluntarily kalau saya bilang di sini. Yang obligatory atau wajib itu misalkan Ramadan, kemudian ada juga puasa nazar. Kemudian kalau di Islam yang sunnah atau voluntarily bisa puasa Senin Kamis, kemudian ada juga puasa Daud. Mungkin ada puasa-puasa lain karena di sini saya bukan ustadz, jadi saya tidak tahu secara detail. Dan biasanya tapi aturan ya antara puasa yang wajib dan sunnah ini sama. Jadi tidak makan dan minum, berhubungan seks, merokok dan lain-lain sejak subuh sampai dengan maghrib. Ya, kalau yang Ramadan sendiri sebetulnya itu sebagai salah satu bagian dari rukun Islam. Bahasa Inggrisnya Five Pillar of Islam ya. Kemudian ada Mormon. Mormon ini saya nggak tahu ya boleh dibilang sekte dari Kristen atau enggak. Sepertinya tidak ya, karena Mormon sendiri mereka punya kitab tersendiri. Mereka juga melakukan puasa, biasanya sama, menghindari makanan dan minum ya for 2 consecutive meals, dan kemudian juga mendonasikan makanan dan uang juga kepada yang membutuhkan. Tujuannya sama, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kalau untuk pagan ini biasanya adalah selain agama-agama yang umum kita ketahui, mereka juga mempunyai puasa, tapi tentunya puasanya berdasarkan yang mereka yakini ya, dan ini berdasarkan pengalaman individunya itu sendiri sama, tapi ujung-ujungnya adalah lebih ke arah spiritualisme. Nah, kemudian ini saya jelaskan sedikit tentang beberapa perbedaan dari intermittent fasting. Mungkin di sini audiens juga bingung apa sebetulnya itu intermittent fasting. Nanti akan saya jelaskan. Pertama adalah intermittent fast. Jadi sebetulnya ada dua ya yang mungkin orang awam, sebelum saya ke sini ada dua yang orang awam ketahui. Ada intermittent fasting, ada caloric restriction. Jadi kalau intermittent fasting itu seperti kata yang disebutkan ini intermittent, jadi ada periode-periode tertentu dalam satu hari itu tidak makan dan minum. Itu namanya intermittent fasting. Kalau yang terkenal itu ada yang tipenya 18 jam, 18 garis miring 6. Jadi 18 jam tidak makan dan minum, kemudian 6 boleh makan, 6 jam boleh makan dan minum selama 24 jam itu. Atau ada juga yang 16-8. 16-8 maksudnya adalah 16 jam puasa, 8 jam boleh makan dan minum. Nah,
Terkait dengan intermittent fasting itu sendiri, berdasarkan Madsen ini adalah profesor dari Johns Hopkins University dari Amerika. Beliau ada neuroscientist. Beliau cukup boleh dibilang cukup hebat terkait dengan orang besar di bidang puasa gitu ya. Beliau mengkategorikan intermittent fasting itu ada 3. Pertama disebut alternate day fasting. Maksudnya adalah alternate day fasting ini adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, ini seperti dengan puasa Daud kalau di agama Islam. Kemudian ada puasa 52 menurut Madsen ini. Jadi kita tahu dari Senin sampai Jumat itu misalkan ada 2 hari puasa gitu. Jadi kalau dalam Islam seperti puasa Senin Kamis, tapi tentunya kalau Madsen ini karena beliau bukan Islam, terserah harinya apa aja, tapi mirip-mirip dengan puasa Senin Kamis. Dan menurut si Profesor Madsen dari Johns Hopkins University di Amerika ini sendiri, jika orang-orang di dunia menerapkan puasa 52 ini, menurut dia, maka akan banyak sekali perusahaan farmasi yang akan tutup. Jadi saking dahsyatnya efek puasa. Jadi mungkin nanti di sini audiens dan nanti yang nonton di YouTube juga bisa mulai mempertimbangkan untuk melakukan puasa. Tentunya kalau untuk orang Islam bisa dilakukan dengan Senin Kamis, selain untuk mendapatkan pahala juga bisa dipikirkan bahwa efeknya terhadap kesehatan memang cukup dahsyat. Yang ketiga, time restricted feeding. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Misalkan, jadi dalam waktu 1 hari, misalkan ada waktu-waktu tertentu yang kita berpuasa atau tidak makan. Antara 16 sampai 18 jam itu yang umumnya yang banyak diteliti. Jadi antara 16 sampai 18 jam ini tidak melakukan makan dan minum, terus sisanya boleh melakukan makanan dan minum selama 24 jam ini. Dan tentunya waktu tidur juga boleh dibilang itu adalah dihitung sebagai waktu puasa. Oh, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Kalori restriction. Kalori restriction di sini adalah seperti istilahnya restriksi kalori, pengurangan kalori atau pembatasan kalori ini adalah jadi kita tujuannya mungkin untuk menurunkan berat badan biasanya ya, banyak orang atau mempertahankan berat badan. Nah, ini tidak terkait waktu-waktu yang tadi ada yang 16 atau 18 jam puasa, kemudian sisanya kita melakukan makan dan minum. Kalau kalori restriction biasanya mereka masih melakukan sarapan, makan siang atau makan malam. Tapi yang dibatasi adalah jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh, dan banyak juga sebetulnya penelitian terkait kalori restriction ini. Jadi mudah-mudahan sekarang bisa membedakan apa itu intermittent fasting dan juga kalori restriction. Nah, ini akan saya sedikit tunjukkan hasil-hasil penelitian. Ingat, ini saya hanya menunjukkan hasil-hasil penelitian orang lain, bukan dari saya yang ini ya, terkait efek intermittent fasting secara umum, bukan puasa Ramadan ya, terhadap obesitas, diabetes mellitus, dan juga penyakit kardiovaskular. Jadi di sini ada multi center study, jadi dilakukan di beberapa tempat, maksudnya multi center itu. Kemudian datanya digabungkan, ternyata kalori restriction ini bisa mengimprove atau memperbaiki faktor risiko kardiometabolik pada orang-orang yang tidak obes. Kemudian ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa yang overweight atau kelebihan berat badan dan juga obes biasanya dengan melakukan intermittent fasting bisa mengurangi berat badan dan bisa dilakukan sebagai diet standar juga. Kemudian kalori restriction dan intermittent fasting juga yang dilakukan selama 3 kali seminggu bisa mereverse atau membalikan tadinya insulin resistant menjadi insulin sensitivity dalam hal ini di pasien. Kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa intermittent fasting selain bisa mengurangi berat badan, juga bisa mengurangi jumlah insulin yang biasanya dibutuhkan pada pasien-pasien diabetes, baik itu diabetes tipe 1 dan juga tipe 2.
Kemudian juga ini bisa mengurangi marker sistemik inflamasi. Inflammation itu kalau dalam bahasa Indonesia peradangan, dan juga oxidative stress yang terkait dengan aterosklerosis yang biasanya terkait dengan penyumbatan di pembuluh darah. Kemudian juga mengurangi marker-marker, maksudnya ini adalah penanda biologi marker itu ya dalam hal ini. Yang terkait dengan cardiovascular disease. Kemudian juga bisa mengimprove atau memperbaiki periferal dan juga sentral, tekanan darah sentral pada pasien-pasien hipersensitif, hipertensi, maaf. Dan juga baik itu yang mempunyai penyakit ginjal kronis maupun tidak. Kemudian ini saya tunjukkan yang terkait dengan kanker. Ternyata puasa juga mempengaruhi ke penyakit kanker. Gimana? Jadi ada penelitian yang menunjukkan, tadi saya sudah menjelaskan alternate day fasting yang puasa 1 hari, kemudian tidak puasa, kemudian puasa lagi. Nah ini juga, tapi penelitian yang saya tunjukkan ini pada hewan, rodents. Rodents itu terkait hewan pengerat ya, mungkin tikus, mungkin kalau bahasa Indonesia hanya ada istilah tikus ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada rat, ada mouse, jadi itu beda jenisnya. Tapi mereka juga rodent juga. Dan di sini pada penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bisa mensuppress atau menekan pertumbuhan tumor gitu. Dan juga selain itu bisa meningkatkan sensitivitas terhadap kemoterapi yang dilakukan pada hewan tersebut dan juga radiasi atau penyinaran. Kemudian pasien dengan glioblastoma ini adalah salah satu penyakit biasanya pada otak dan juga pada sumsum tulang belakang. Dengan intermittent fasting bisa juga menekan si pertumbuhan glioblastoma ini. Kemudian juga kanker ini juga bisa mengurangi, kita tahu bahwa pada saat melakukan kemoterapi biasanya tubuh kita juga terkena efek toksiknya ya. Ada yang itunya rambutnya jadi botak dan lain-lain. Tapi dengan melakukan puasa yang saya ketahui ya, bahwa tapi bukan maksudnya puasanya menjadi complementary. Jadi masih tetap melakukan terapi berdasarkan resep dokter dan juga melakukan puasa, maka bisa mengurangi efek toksisitas atau efek racun dari obat dan juga malah akan meningkatkan efektivitas dari si kemoterapi ini terhadap pasien kanker tersebut. Kemudian bukan hanya itu, ternyata juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Namun kalau di orang Indonesia biasanya kurang masih tabu terkait dengan kesehatan mental. Padahal kalau harusnya kita melihat kesehatan itu secara komprehensif, bukan hanya dari yang kelihatan secara fisik, tetapi juga mental. Sayangnya di Indonesia biasanya kesehatan mental ini masih dianggap jika orang punya depresi saja. Padahal kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, itu seharusnya mereka bisa mendapatkan izin sakit gitu, dan mereka harus diperiksa ke dokter karena efek kesehatan mental ini salah satu boleh dibilang pembunuh ya, soalnya banyak ujung-ujungnya adalah yang melakukan bunuh diri karena mental health issue ini. Jadi bukan hanya kalau di Indonesia, saya dulu waktu masih di Indonesia suka dibilangnya kalau ada orang yang misalkan depresi atau lemah lu gitu kan dianggapnya, padahal kesehatan mental ini bukan hal yang sepele dan ini harus lebih di raising awareness-nya di masyarakat Indonesia secara umum. Dan ternyata puasa juga bisa memperbaiki mood ini pada pasien-pasien dengan nyeri kronis. Kita tahu pada pasien-pasien nyeri kronis, misalkan yang mempunyai penyakit kronis tulang belakang misalkan ya, mereka tuh sebetulnya bukan hanya nyerinya saja menderitanya, tapi juga ada depresinya, ada anxiety-nya. Saya ada penelitian lain terkait ini. Biasanya mereka mempunyai hal-hal itu termasuk juga mood-nya. Dan dengan puasa bisa meningkatkan mood pada pasien-pasien nyeri kronis tersebut. Kemudian juga bisa mengimprove tadi seperti saya jelaskan depresinya dan bahkan juga kualitas tidur. Di sini yang dilakukan adalah pada pasien obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian ini penelitian dari Jogja nih, Dr. Vidya Ningsih dari Jogja, ini sitasi referensi di sini. Ternyata puasa Daud juga bisa menurunkan anxiety. Anxiety itu rasa cemas pada orang-orang tua dan orang-orang sebelum
elderly. Di sini kayaknya sekitar umur 50-an pre-elderly itu 50-an tahun. Kalau yang elderly itu di atas 60-an tahun. Jadi boleh dibilang efeknya bukan hanya untuk pasien tapi juga kondisi kesehatan seperti penuaan juga berpengaruh sekali efeknya dari puasa ini. Nah, kemudian saya akan jelaskan kenapa sih kita sebetulnya melakukan penelitian puasa di Jerman, terutama puasa Ramadan ini. Jadi ini sebetulnya penelitian kita lakukan 2 kali. Pertama tahun 2015. Jadi semenjak saya pertama kali datang ke Jerman itu, karena mereka tahu saya tuh melakukan puasa Ramadan, dan saat datang ke sini tuh sekitar pas summer musim panas. Jadi puasa musim panas itu cukup panjang dibandingkan puasa di Indonesia yang rata-rata sekitar 13 sampai 14 jam ya tiap tahunnya. Di sini tahun 2015 itu puasa puncak-puncaknya musim panas. Jadi kita puasa sampai dengan 19 jam per harinya. Nah, sebelum-sebelumnya pun sekitar 18 atau 17 jam. Jadi banyak sekali kolega saya, kemudian teman-teman saya yang non-muslim dan orang sini ya tentunya suka bertanya gimana efek puasa terhadap kesehatan gitu kan. Kemudian juga apa nggak berbahaya tuh terhadap tubuh. Nah, karena saat itu belum ada sama sekali data yang menunjukkan bagaimana puasa dengan waktu yang panjang. Karena kebanyakan penelitian puasa terhadap kesehatan yang dilakukan itu hanya di negara-negara, mungkin di Indonesia ada, di Malaysia, dan juga mungkin di negara-negara Timur Tengah, Middle East. Tapi kita tahu bahwa puasa di negara-negara tersebut tidak sampai 18 atau 19 jam. Mungkin di Turki ada juga penelitian, dan di Turki puasanya sendiri maksimal mungkin sampai 16 jam saja, tidak sampai dengan 19 jam. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri. Nah, karena saya mempunyai alhamdulillah ilmunya terkait bagaimana melakukan penelitian, terutama dengan human subject, dengan pada manusia, jadi kita melakukan puasa ini untuk menjawab pertanyaan dan tantangan dari mereka. Karena orang-orang Jerman, apalagi lingkungan saya, lingkungan akademik, mereka biasanya berbicara berdasarkan data dan fakta. Tidak bisa kita hanya bicara berdasarkan dalil dari agama kita, gitu kan? Makanya akhirnya saya dan tim tentunya dengan mahasiswa saya waktu itu melakukan penelitian puasa di Jerman ini. Dan tadi sebetulnya selain juga Mas Gilang bilang bahwa yang diperintahkan sebetulnya tentunya ada hikmahnya, dan saya juga ingin melihat bagaimana sebetulnya hikmahnya walaupun 19 jam berpuasa, apakah masih ada efek positifnya atau tidak. Nah ini jadi kita melakukan penelitian 2 kali seperti saya utarakan tadi. Pertama tahun 2015 di mana puasanya waktu itu 18 sampai 19 jam per harinya. Cukup panjang ya. Jadi hanya ada kesempatan 5 jam untuk mulai dari buka, kemudian tarawih, kemudian harus sahur lagi. Jadi kebanyakan ada beberapa partisipan untuk puasa ini mereka hanya men-skip sahur biasanya, hanya makan pas buka saja karena terlalu pendeknya waktu antara buka dan sahur itu hanya 5 jam. Jadi mereka masih kenyang. Ada yang bilang seperti itu. Jadi terlihat sekali tantangannya beda dengan dibandingkan sebelum lagi harus tidurnya juga. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan kondisi tubuh saat puasa ini. Nah, untuk yang tahun 2015 ini hanya dilakukan pada orang sehat muda, karena yang kebanyakan yang kita rekrut adalah mahasiswa-mahasiswa terutama di kampus sini di Hannover Medical School. Jadi yang ingin saya tunjukkan pertama adalah terkait dengan efeknya terhadap rasa lelah, mood, sleepiness, dan juga beberapa parameter terkait dengan kualitas hidup. Ini sudah dipublikasikan di jurnal tahun 2016 akhir atau 2017 awal ya, hasil penelitian ini. Kemudian kita juga menganalisis beberapa biologi marker dari tubuh manusia ini, dari partisipan ini. Contohnya Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF, saya tidak tahu bahasa Indonesia apa. Kemudian ada juga kreatinin. Kemudian kita juga menganalisis namanya sitokin. Mungkin nanti akan saya jelaskan sitokin, dan saya yakin
audiens ibu-ibu bapak-bapak di sini cukup familiar mungkin dengan sitokin. Dan sekarang ada lagi yang lagi sedang di-review sama jurnal ya. Ini terkait efeknya dengan autofagi. Mungkin sudah mendengar istilah autofagi atau belum familiar. Ini kita juga melihat sampai dengan level mRNA. mRNA ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang tahu penyakit apa sih, gara-gara COVID kayaknya banyak masyarakat umum sekarang lebih aware istilah-istilah seperti mRNA, cytokine storm dan lain. Ini adalah salah satu yang kita analisis juga dari efek puasa ini. Bagaimana kita melakukan penelitiannya? Jadi seperti ini. Kita tahu Ramadan itu 1 bulan ya. Jadi 1 minggu sebelum Ramadan ini kita minta partisipannya untuk datang ke kita. Kemudian kita ambil darahnya, kemudian meminta mereka juga untuk mengisi kuesioner terkait level mood-nya, depresi, anxiety dan lain-lain. Kemudian di pertengahan Ramadan di T2 ini kita undang lagi mereka untuk datang ke kita. Kita ambil lagi darahnya, kita minta mereka juga untuk mengisi kuesioner terkait dengan mental health isunya. Kemudian juga pada T3 ini adalah hari-hari terakhir Ramadan, hari 27 sampai 29 jika itu 30 hari ya. Kemudian kita ingin juga melihat efeknya apakah dampaknya masih terasa 1 minggu setelahnya. Makanya kita undang lagi mereka saat T4. T4 ini 1 minggu setelah Ramadan. Nah, ini di yang penelitian pertama ini kita punya 2 grup. Grup yang berpuasa dan grup yang tidak berpuasa. Grup yang berpuasa nah ini otomatis mereka memang berencana untuk berpuasa ya. Dan kemudian yang tidak berpuasa tadi sudah saya jelaskan untuk yang grup berpuasa ada 4 time point analisis dari T1 sebelum Ramadan, T2 pertengahan Ramadan, T3 akhir Ramadan, dan T4 1 minggu setelah Ramadan. Sedangkan untuk yang grup tidak berpuasa, kebanyakan non-muslim tentunya, dan ada juga ateis dan lain-lain, mereka hanya kita undang pada saat T1 sebelum Ramadan dan akhir-akhir Ramadan. Dan yang dianalisis adalah ujung-ujungnya hanya ada 25 orang pada yang grup berpuasa dan 25 orang juga pada grup yang tidak berpuasa. Dan ini pertama yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana efeknya terhadap komposisi berat badan, komposisi tubuh, maaf. Pertama BW ini body weight atau berat badan, FG ini grup yang berpuasa, fasting group, NFG non-fasting group, grup yang tidak berpuasa. Seperti saya jelaskan tadi, untuk yang berpuasa ini kita ambil sampelnya pada T1 sebelum Ramadan, T2 pertengahan, T3 akhir Ramadan, dan T4 1 minggu setelah Ramadan. Di sini yang grup yang berpuasa kita lihat angkanya rata-rata berat badannya turun terus sampai dengan T3. Ini semuanya rata-rata anak muda, pria ya. Saya highlight di sini untuk menjelaskan bahkan anak muda yang sehat ini mereka pun mengalami penurunan berat badan dari 77,82 sampai 76,04, hampir 2 kilo lah. Nah, apalagi jika kita melakukan pada orang-orang yang kelebihan berat badan atau obes, mungkin penurunannya akan lebih signifikan. Dan efeknya masih terasa 1 minggu setelah puasa juga. Ini masih di bawah angka sebelum Ramadan ya. Kemudian yang di grup tidak berpuasa malah mereka naik berat badannya ya. Di sini kita lihat 1,7 atau 1,6 kilo lah ini terjadi peningkatan berat badan. Ini juga terefleksikan dari data BMI-nya, Body Mass Index-nya. Di Body Mass Index juga terjadi penurunan sedikit. Kita tahu Body Mass Index itu antara 20 atau 19 sampai dengan 25. Jadi betul-betul berat badan partisipan kita baik itu yang puasa dan tidak berpuasa ini boleh dibilang adalah berat badan BMI yang normal, yang ideal boleh dibilang. Kemudian SMM ini apa? Ini karena menarik ya, makanya saya tampilkan juga di sini. SMM ini ada skeletal muscle mass, jadi massa otot kalau boleh dibilang. Di orang-orang yang berpuasa ini terjadi penurunan massa otot sampai dengan T3. Tapi ternyata walaupun menurun sampai dengan akhir Ramadan,
itu cepat sekali kembali ke masa otot seperti sebelum puasa. Jadi jangan khawatir, walaupun terjadi penurunan masa otot, masih dengan cepat bisa kembali ke posisi berat masa otot seperti semula. Dan ini tidak terjadi penurunan secara signifikan di yang grup tidak berpuasa. Ini sebetulnya datanya banyak sekali ya, ada fatnya, ada lemaknya, dan lain-lain. Cuma nanti terlalu ribet untuk orang awam, karena yang hadir di sini bukan health profesional, bukan peneliti, semuanya mungkin bukan di bidang ini. Jadi hanya saya tunjukkan yang kira-kira menarik untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi kesimpulannya terkait data ini adalah bahwa berat badan dan BMI, Body Mass Index ini turun pada yang berpuasa tetapi naik pada yang tidak berpuasa. Massa otot sayangnya turun juga pada yang berpuasa, tapi jangan khawatir karena dalam 1 minggu setelah berpuasa masih bisa kembali seperti semula. Nah, tadi saya jelaskan di awal, kita juga ingin mengukur parameter-parameter terkait dengan fatigue. Fatigue ini bahasa Indonesia lelah, gitu ya, rasa lelah. Karena kita tahu mungkin yang berpuasa juga mengalaminya, bahwa mengalami rasa lelah ya, terutama pada siang hari gitu. Tapi saat menjelang buka biasanya kembali segar lagi. Nah, ini kita ukur rasa lelahnya. Rasa lelah yang diukur di sini hanya rasa lelah pada pagi hari saja, karena kita undang partisipan untuk datang ke kita antara jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Dan mereka mengisi kuesioner ini. Ini kita ukur rasa lelahnya dengan 2 alat ukur yang berbeda. Pertama, VAS. VAS ini adalah Visual Analog Scale. Jadi kita hanya punya satu garis lurus dari 0 sampai 10. 0 adalah tidak lelah, 10 rasa lelah yang tidak terbayangkan kalau misalkan di bahasa Indonesia kan ya. Semakin mendekati 0 artinya semakin tidak lelah. Nah, di sini kita lihat ternyata pada time point kedua dengan VAS ini meningkat. Jadi rasa lelahnya meningkat. Kita berasumsi bahwa mungkin si partisipan ini butuh adaptasi karena mereka memang saya juga merasakan bahwa kita memang menjadi lelah karena efek puasanya. Tapi ternyata rasa lelah itu semakin menghilang lagi efeknya pada akhir-akhir Ramadan dan bahkan masih terasa 1 minggu setelah Ramadan. Kemudian kita mengukur juga dengan FSS. FSS ini Fatigue Severity Scale. Jadi salah satu psikometrik ya yang sudah divalidasi juga secara internasional. Jadi ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan itu kita kemudian melakukan penghitungan. Jadi semakin rendah nilai FSS-nya ini, semakin tidak lelah juga, sama dengan VAS tadi. Di sini bahkan dengan FSS ini efek dari puasa itu terus meningkat, maksudnya meningkat walaupun grafiknya menurun, tapi artinya ada improvement atau perbaikan dari si lelah ini, dan bahkan efeknya masih terasa sampai dengan 1 minggu setelah puasa. Nih, kesimpulannya seperti ini. Kemudian kita juga mengukur namanya mood. Mood ini suasana hati. Diukurnya dengan BDI 2. BDI ini adalah Beck's Depression Inventory. Ini juga salah satu alat ukur psikometrik yang sudah divalidasi. Beck sendiri itu adalah nama orang yang membuat alat ukurnya ini ya. Di sini semakin rendah juga nilainya, artinya adalah moodnya semakin baik. Dan ini efek puasa terasa sekali, moodnya makin membaik ya, terutama dan bahkan masih dirasakan sampai dengan 1 minggu setelah puasa. Dan memang kita juga saat mungkin pas hari Lebaran memang terasa suasana hati kita kebanyakan adalah lebih bagus lah ya dibandingkan dengan saat-saat puasa atau mungkin sebelum puasa juga. Kemudian sleepiness, rasa ngantuk. Nah, kenapa saya ngukur juga? Karena saya penasaran sebetulnya, karena kita kan memang suka ngantuk ya, karena mungkin capek juga, kemudian waktu tidur yang berubah dan lain-lain. Dan tapi ternyata sleepiness yang kita ukur ini semakin rendah nilainya, sleepiness ini semakin tidak lelah maksudnya seperti itu. Dan ini memang efeknya bahkan masih terasa sampai dengan 1 minggu setelah puasa. Nah, ini kreatinin. Tadi kan saya di awal bicara bahwa kita juga mengambil sampel darah dari partisipan ini.
Jadi salah satu yang kita ukur adalah kreatinin. Kreatinin ini adalah salah satu biologi marker, penanda biologi untuk terkait dengan kesehatan ginjal. Karena kita tahu bahwa jika kita kurang minum, itu ada efek sampingnya terhadap ginjal. Makanya saya ingin juga mengetahui bagaimana puasa yang panjang ini sampai 19 jam ini terhadap kondisi ginjal. Nah, dengan cara mengukur kreatininnya, ini kita ambil dari darah juga, dari serumnya kalau nggak salah ya. Kemudian ternyata memang ada peningkatan pada time point kedua, yaitu pertengahan Ramadan, tapi secara statistik ini tidak signifikan. Dan bahkan ini menurun lagi sama levelnya dengan sebelum Ramadan. Artinya dari data ini adalah bahwa pada orang sehat, ingat ini semua yang kita undang partisipannya adalah orang sehat, laki-laki, jadi tidak bahaya terhadap ginjal puasa sampai 19 jam. Ini kemudian ada sitokin. Nah, cytokine mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu dari dari penyakit COVID. Di awal-awal kita sering mendengar cytokine storm atau badai sitokin. Nah, itu tuh sebetulnya badai sitokin. Karena itu artinya ada banyak sekali sitokin di situ yang terpengaruh karena infeksi virus COVID itu. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa sitokin yang kita analisis tapi berkaitan dengan puasa. Di sini ada IL-1 beta, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, 10, 12, TNF alpha, tumor necrosis factor alpha dan lain-lain. Di sini kita ingin melihat bagaimana sih sebetulnya efeknya, karena pada pasien-pasien obesitas biasanya puasa itu bisa menurunkan si pro-inflammatory cytokine. Jadi sitokin itu bisa dibagi dua, pro-inflammatory dan anti-inflammatory. Nah, biasanya inflammatory ini kalau untuk mudahnya ya, ini bukan jadi standar ya, untuk mudahnya pro-inflammatory cytokine ini boleh dibilang yang jahat gitu ya. Ini hanya untuk mudahnya ya. Soalnya masing-masing juga ada manfaatnya untuk tubuh. Kita di satu titik tertentu membutuhkan pro-inflammatory yang lebih tinggi dibandingkan anti-inflammatory. Tapi biasanya yang orang-orang sakit seperti pada obesitas, kemudian yang terkena infeksi COVID, yang pro-inflammatory cytokine ini meningkat. Biasanya dengan puasa ini, yang banyak penelitiannya pada pasien-pasien obesitas tadi, dengan puasa bisa menurunkan si pro-inflammatory cytokines. Tapi pada orang sehat, seperti yang saya tunjukkan ini, efeknya tidak terlalu banyak. Mungkin karena tadi seperti saya bilang, di tubuh kita tuh terjadi keseimbangan gitu. Jadi efeknya tidak terlalu signifikan pada orang-orang sehat terhadap dalam hal ini adalah terkait dengan sitokinnya. Nah, sebentar saya minum dulu. Yang kedua adalah penelitian puasa yang kita lakukan pada tahun 2017. Kita tahu bahwa puasa itu, ini kan berdasarkan kalender Islam. Kalender Islam itu bergeser tiap tahunnya itu 11 hari. Tadi kan dilakukan 2015, kemudian 2017 berarti ada pergeseran 22 hari ya, sekitar segitu. Jadi yang tadinya musim panas, kemudian ini 2017 juga musim panas, tapi mulai bergeser mendekati musim semi. Makanya puasanya juga sedikit lebih singkat. Walaupun cuma beda 1 jam ya, tadi 18 sampai 19 jam, sekarang 17 sampai 18 jam. Tapi tahun ini, tahun 2022, 16 jam, insya Allah. Nah, kita masih penasaran sebetulnya bagaimana sih efeknya, karena kita sudah melakukan publikasi juga di beberapa artikel jurnal internasional, seperti yang ini. Ini juga sudah terkait dengan biologi markernya, kemudian juga ini sedang penggarapan karena kita kolaborasi dengan Dr. Abdul Hadi Suwandi dari laboratorium yang lain, sedang penggarapan penulisan artikelnya. Dan saya juga diajak untuk melakukan penelitian dengan kolega dari Arab Saudi dan juga Bahrain. Kolega saya di Bahrain juga melakukan penelitian puasa, tapi pada pasien-pasien major depressive disorder. Apa ya bahasa Indonesia saya tidak tahu, yang pasti adalah
penyakit depresinya itu sangat berat sekali. Jadi kalau di negara-negara yang sudah cukup maju, hal ini tuh betul-betul jadi perhatian juga. Tapi di Indonesia masih kurang terkait dengan kesehatan mental. Intinya beberapa penelitian pada puasa yang 17 sampai 18 jam ini tahun 2017 yang dilakukan 2017 sudah dipublikasikan juga. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Jadi untuk yang 2015 tadi kita hanya melakukannya sampai dengan T4, 1 minggu setelah Ramadan. Karena saya ingin mengobservasi bagaimana sih sebetulnya apakah ada efek jangka panjangnya sampai dengan 1 bulan setelah Ramadan selesai. Makanya ini sampai dengan time point kelima, T5. Selain itu, perbedaannya adalah di yang penelitian 2017 ini kita melakukan pada pria dan juga wanita. Kalau yang sebelumnya adalah hanya wanita, tapi untuk penelitian 2017 ini tanpa ada non-fasting, tanpa ada orang yang tidak berpuasa. Jadi semuanya berpuasa. Dan bedanya tadi itu adalah puasanya lebih pendek ya. Ini pertama saya ingin menunjukkan hasil terhadap berat badannya. Kita lihat T1 sebelum Ramadan, T2 pertengahan, T3 akhir Ramadan, T4 1 minggu setelah Ramadan, T5 1 bulan setelah Ramadan. Memang terjadi penurunan berat badan. Bahkan efeknya masih terasa sampai dengan 1 bulan setelah Ramadan. Dan ini juga tercerminkan pada body mass index, indeks massa tubuh. Jadi kesimpulannya memang baik di semua gender gitu ya terjadi penurunan berat badan. Nah, ini kita analisis kemudian berdasarkan gendernya, male dan female, pria dan wanita. Yang di atas yang lebih gelap ini adalah garis untuk yang pria, yang bawah pada wanita. Yang pada pria ternyata penurunan berat badannya hanya terasa sampai dengan akhir Ramadan. Sedangkan pada wanita masih terasa sampai dengan 1 bulan setelah Ramadan. Mungkin yang pria ini nggak kuat untuk makan lebih banyak lagi kali ya setelah berpuasa. Ini juga tercerminkan pada body mass index-nya. Kemudian massa otot, tadi kan saya menunjukkan terkait massa otot juga ya. Bagaimana sih sebetulnya kalau puasanya lebih pendek? Nah, sayangnya ternyata walaupun puasanya lebih pendek, massa ototnya masih menurun dan ini bahkan karena ada wanitanya juga mungkinnya masih terasa sampai 1 minggu setelah berpuasa. Dan jika kita bedakan antara pria dan wanita, ternyata kebanyakan yang turun secara statistik signifikan berbeda nyata ini adalah hanya pada wanita tetapi tidak pada pria. Ini adalah efek puasa terhadap rasa lelah. Ini mungkin membingungkan grafik ini, tapi intinya di sini ada 3 warna. Karena tadi di awal saya jelaskan untuk penelitian yang sebelumnya kita hanya menganalisis pada saat pagi hari. Kita ingin melihat bagaimana efeknya pada pagi, siang, dan menjelang buka puasa gitu. Ternyata memang untuk yang pagi hari terjadi penurunan sampai dengan 1 minggu setelah Ramadan. Maksudnya penurunan ada perbaikan, tapi kemudian 1 bulan ternyata malah balik lagi menjadi capek. Saya tidak tahu, mungkin aktivitas mahasiswa ya beda-beda, mungkin saat itu mereka juga ada ujian, tapi sayangnya kita tidak mencatat data tersebut. Tapi ternyata pada yang malam dan siang hari masih ada perbaikan gitu rasa lelahnya, dan masih terasa sampai dengan 1 bulan setelah puasa. Dan ini saya ingin tunjukkan juga kalau tadi mood-nya hanya dengan satu assessment tool, satu alat saja. Ini kita bagi menjadi 3 ya. Ada anxiety, kemudian depresinya kita menggunakan 2 alat ukur, HADSD, Hospital Anxiety Depression Score untuk depresi, ini BDI. BDI ini Big Depression Inventory yang seperti saya jelaskan. Dan ternyata untuk BDI ini, depresi dengan menggunakan BDI ini terlihat improvement atau perbaikan terkait dengan depresinya ini pada orang sehat. Dan tentunya makanya jika mungkin insya Allah jika dilakukan pada orang yang punya kesehatan mental, makanya tadi di awal saya tunjukkan ada data-data yang menunjukkan memang yang pada pasien nyeri kronis ya, depresinya itu atau moodnya bisa membaik gitu. Dan ini beberapa penanda biologi juga kita analisis, ada kortisol,
ada BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, kemudian interleukin 8 ini salah satu sitokin yang saya analisis juga sebelumnya, IGF-1, insulin growth factor, insulin like growth factor, kemudian MMP9, matrix metalloproteinase 9, kemudian myoglobin. Di sini kortisol mungkin kebanyakan kita sudah tahu ini terkait dengan hormon stres. Karena tadi kita melihat bahwa depresi atau moodnya sendiri nambah baik. Nah, bagaimana dengan apakah ini juga sesuai dengan di level apa penanda biologinya. Nah, di sini ternyata kortisolnya turun terutama pada 1 minggu setelah puasa. Dan memang ada juga penanda korelasinya, keterkaitannya antara kortisol dengan depresi ini. Dan ini selain pada level psikologi juga terlihat dari pada level biologinya. Dalam hal ini adalah kortisolnya terjadi penurunan. BDNF ini juga mirip-mirip sebetulnya dengan kortisol, tapi ini bukan hormon BDNF ini, tapi banyak sekali dilakukan analisis pada pasien-pasien depresi biasanya. Nah, di sini BDNF-nya menurun, artinya memang ada keterkaitan dengan penurunan depresi juga. Interleukin 8 ini kaitannya banyak sekali, mungkin nanti kalau saya jelaskan semuanya nanti nambah bingung, tapi yang pasti penanda biologi ini terkait juga dengan nutritional intake, pemasukan nutrisi ke dalam tubuh, kemudian ke puasanya itu sendiri, dan lainnya. Myoglobin ini lebih kenapa kita analisis? Karena tadi di awal kita melihat bahwa ada penurunan massa otot. Nah, myoglobin ini bisa menjadi salah satu marker penanda biologi untuk penurunan massa otot. Dan sini memang terlihat terjadi penurunan massa otot pada akhir Ramadan jika dibandingkan sebelum Ramadan. Ini jika kita analisis berdasarkan gendernya. Jadi ada male dan juga female di sini. Kita lihat memang ada perbedaan antara male dan female. Yang signifikan justru di sini adalah untuk kortisol ini pada pria dibandingkan dengan wanita. BDNF juga sama. Dan ya, data ini supaya tidak bingung, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Nah, mudah-mudahan tidak bingung dan tidak bosan dengan penjelasan ini. Oh iya, tadi salah satu artikel yang sekarang sedang di-review oleh jurnal terkait dengan autofagi, senescence, dan inflammasome. Jadi autofagi itu adalah salah satu proses di dalam sel tubuh kita untuk boleh dibilang kalau bahasa awamnya membersihkan sel-sel yang rusak gitu. Nah, ternyata autofagi di dalam tubuh kita saat puasa ini adalah teraktivasi. Jadi bisa juga sehingga berdampak juga efeknya terhadap kesehatan kita. Jadi kesimpulannya untuk hasil penelitian ini adalah bahwa intermittent fasting dengan menggunakan model fasting puasa Ramadan, tadi kan di awal saya jelaskan intermittent fasting itu ada periode tertentu kita tidak berpuasa dan Ramadan fasting salah satunya, dan ini menunjukkan keuntungan atau benefit untuk pria-pria muda yang saya analisis ini. Tapi sebetulnya banyak juga efek yang positifnya terhadap pasien tadi karena saya di awal menjelaskannya juga. Nah, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator Mas Gilang. Terima kasih Mas Gilang. Baik, terima kasih banyak Dr. Boya Nugraha, MSPSI.